Anies lupa bangun masjid, makanya sholat di stadion. Karena itu izinkan kesempatan ini saya mengajak ke seluruh masyarakat untuk kembali bersujud di Jakarta International Stadium. Bersama-sama kita menggaungkan takbir, berzikir, sekaligus melaksanakan sholat Idul Adha. Seperti biasa, Anies kembali memperkosa JIS. Ini adalah kunjungan kerja terakhir Ahok sebelum menjalani cuti yang akan dimulai hari Selasa ini. Ahok datang untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan masjid yang menelan dana 164 miliar rupiah. Saya aja berapa kali ganti gubernur ya mungkin Pak Ahok doang yang bangun masjid di tempat saya, di balai kota. Baik soal masjid, nauzubillah min dzalik. Ahok mungkin dibanding saya, ini demi Allah, kalau dibanding nama saya untuk bangunkan masjid, jauh. Ahok lebih banyak, katakanlah saya baru setengah, dia udah 10. Atmosfernya, suasananya, itu udah mirip kampanye. Foto JIS dan bekas lintasan Formula E dipajang persis di depan mimbar. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe dan juga like. Terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai jualan agama atau sara, tentu itu tidak lepas dari sosok Bapak Anies Baswedan. Jadi apapun yang beliau lakukan dalam rangka upaya menunjukkan sebuah citra toleran dengan cara mengunjungi tempat-tempat ibadah, tetap itu tidak akan menghilangkan tempel sara yang melekat pada Bapak Anies ini. Jadi masyarakat sudah tidak bisa melupakan bagaimana Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 itu terjadi dengan begitu brutal. Nah, untuk menguatkan bukti bahwa Bapak Anies ini hanya memanfaatkan agama untuk kekuasaannya, tentunya saya bisa membandingkan sebuah kinerja dengan para pendahulunya. Tentunya yang saya maksudkan di sini adalah Bapak BTP Basuki Cahayapurnama. Di masa jabatannya Ahok dulu, itu ada sekitar, kalau saya tidak salah itu, sekitar 4 masjid yang dibangun. Sedangkan Bapak Anies sampai saat ini katanya belum membangun masjid sama sekali. Mungkin karena itulah Bapak Anies ini selalu melampiaskan JIS ini sebagai tempat orang berkumpul untuk salat Id. Saya mengajak kepada umat Islam di Jakarta untuk bersama-sama kita merayakan Idul Adha dan sholat Id di Jakarta International Stadium. Padahal kita tahu kalau Basuki Cahayapurnama waktu itu dia masih non-muslim ya. Tapi pertanyaannya kenapa ya dia bisa begitu senang atau begitu getolnya membangun masjid, bahkan bisa 4 loh. Sementara Anies Baswedan yang menurut pendukungnya katanya gubernur seiman, fasilitas untuk warga yang bisa bermanfaat hampir tidak ada. Atau boleh kita bilang, memang tidak ada yang dibangun oleh Bapak Anies Baswedan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kemudian atau lantas apa yang bisa dibanggakan oleh warga Jakarta? Apakah mereka bangga dengan kehadiran JIS? Ataukah mereka bangga dengan sirkuit Formula E? Tentu tidak. Saya kira itu bukan menjadi sebuah kebanggaan.
Tapi ya begitulah liciknya seorang Anies Baswedan. Orang-orang di luar Jakarta banyak yang bisa terpengaruh karena tidak merasakan apa yang terjadi di Jakarta. Kami yang di luar Jakarta ini hanya bisa melihat berita yang di-framing oleh para pendukungnya Bapak Anies ini. Para pendukungnya ini bahkan memoles dengan berbagai pencitraan yang tentu saja tidak ada buktinya sama sekali. Banyaknya kasus-kasus miring yang melibatkan tema agamanya. Saya rasa masyarakat akan muak sendiri. Bisa-bisa mungkin akan bertambah jumlah orang yang tidak percaya agama lagi. Padahal yang bobrok itu adalah orangnya, bukan agamanya. Tapi ya begitulah. Masyarakat ini kan kadang-kadang melihat salah kaprah suatu kejadian. Bagaimana kita melihat kasus ACT yang saling cakar-cakaran karena masalah uang yang begitu melimpah. Kasus yang tentunya ada kaitan dengan agama juga. Ya maksudnya agama ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan juga kepentingan kelompoknya. Dan masyarakat akan muak melihat hal ini. Apalagi kalau benar-benar terbukti bahwa sumbangan korban Lion Air JT610 itu diembat juga. Maka semakin buruklah pandangan awam tentang bahayanya orang-orang yang memakai agama untuk mencari donasi. Ya saya kira bukan hanya di ACT saja. Kabarnya di luar negeri juga ada penganut agama lain yang juga memanfaatkan agama untuk kehidupan mewahnya. Lalu kemudian di masa FPI dan juga HTI belum dinyatakan terlarang, itu sudah banyak yang muak. Setelah dinyatakan terlarang, ternyata masih banyak yang muak juga. Karena apa? Ormas-ormas terlarang itu memang sudah ditutup, tetapi pengaruhnya masih membuat umat ini pada mabok. Banyak sekali yang mabuk agama ini. Ya kita lihat saja bagaimana polisi begitu sulit menangkap satu orang. Karena dia ini dilindungi oleh banyak orang fanatik yang menjadi pengikut yang satu orang itu. Jadi ya krisis semacam ini tidak bisa berhenti hanya pada penutupan ormas terlarang. Tetapi lebih jauhnya lagi adalah bagaimana keseriusan berbagai pihak dalam membangun karakter bangsa yang tentunya berkualitas. Itu yang lebih penting. Karakter itu bisa kita bangun dengan cara berpikir. Ya kalau cara berpikirnya seperti para kadal gurun ini, ya negara ini akan berantakan. Ya saya kasih contoh, kalau para kadal gurun ini yang memegang yayasan filantropi yang mengumpulkan donasi, mereka akan bebas saja menggunakan donasi yang sudah masuk itu. Lalu ketika tidak beres tentang penggunaan donasi itu, ya mereka berkilah bahwa mereka sudah bekerja habis-habisan. Bahkan mungkin mereka bisa menggunakan dalil-dalil agama untuk cocok logi atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah kita kembali kepada topik awal saya tadi
yaitu mengenai Bapak Anies Baswedan ini. Sejatinya menurut saya, Bapak Anies Baswedan ini tidak menjalankan konsep kepemimpinan yang Islami ataupun demokratisasi. Ya karena kita tahu dia ini orangnya yang ingkar janji. Jadi tidak ada janji-janji kampanyenya yang terwujud. Dan tentunya teman-teman tahu bahwa di dalam Islam itu melanggar janji itu bisa disebut dengan munafik. Yang saya lihat justru Bapak Anies ini dia hanya terkesan mengulur-ngulur waktu agar masa jabatannya ini cepat berlalu dan segera dilupakan oleh warga DKI Jakarta. Ya sambil mengulur waktu ya dengan cerdiknya dia mungkin berupaya mencitrakan dirinya ini sebagai sosok yang dibanggakan. Ya meskipun menurut saya ini sangat dipaksakan narasinya. Nah pertanyaan saya, apakah Bapak Anies ini tidak termasuk sosok yang munafik sesuai kriteria yang saya sebutkan tadi? Ya bagaimanapun Anies tidak peduli tentang inilah. Yang terpenting baginya 2024 adalah agendanya. Itu yang terpenting. Bahkan baru-baru ini sapi pun bisa dia jadikan cocok logi dengan memberikan nomor sapi 024. Tentunya kita bisa membaca apa maksud dari 024 ini. Ya, setiap orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri atau untuk kepentingan kelompoknya, itu saya yakin dan saya jamin akan kena baktunya. Dan itu kita bisa belajar dari kasus yang terjadi pada yayasan donasi seperti ACT. Dan karena ACT pernah akrab dan bekerja sama dengan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, maka apakah Anies juga memanfaatkan agama akan kena batunya nanti? Ya kita tunggu saja soal karma-karma ini.